Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Ramdhani dengan NIM 2006019, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfon Satrianto, SEME, dan mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari bab 9, yaitu transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Dimulai dari poin 9.1, arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Lebih dari 2/3 penduduk termiskin di dunia menetap di wilayah pedesaan yang sebagian besar hidup dari pertanian subsisten. Bagi mereka, yang terpenting adalah bisa bertahan hidup. Ratusan juta manusia masih belum tersentuh kemajuan ekonomi yang telah dihasilkan negaranya. Dalam pembangunan ekonomi, secara tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang. Sebagai sektor unggulan dinamis dalam pembangunan ekonomi secara tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang. Simon Kuznets memperkenalkan suatu skema awal bahwa pertanian memberikan 4 kontribusi pembangunan ekonomi. Yang pertama, kontribusi produk input bagi industri seperti tekstil dan pengolahan makanan. Kedua, kontribusi pendapatan valuta asing dari penggunaan penerimaan ekspor pertanian untuk mengimpor peralatan modal. Ketiga, kontribusi pasar dari bertambahnya pendapatan pedesaan yang menciptakan permintaan yang lebih besar atas barang-barang konsumsi. Dan keempat, kontribusi pasar faktor terbagi menjadi kontribusi tenaga kerja, yaitu para pekerja yang tidak lagi dibutuhkan di sektor pertanian setelah produktivitas pertanian meningkat, kemudian dapat bekerja di sektor industri, dan kontribusi modal, yaitu sebagian keuntungan pertanian dapat diinvestasikan kembali ke sektor industri seiring mengecilnya bagian pertanian dalam pendapatan negara. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenaga kerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yaitu 1. Percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja, serta diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya non-pertanian yang secara langsung dan tidak langsung ditunjang oleh masyarakat pertanian itu sendiri. Karena pada skala yang lebih luas, peranan pertanian diyakini menjadi intisari dari pembangunan secara keseluruhan. Tanpa pembangunan pedesaan yang terintegrasi, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar. Dan kalaupun bisa berjalan dengan lancar, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian itu. Poin selanjutnya yaitu 9.2, pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu dan perubahan yang terjadi sekarang.
tren dalam produktivitas pertanian. Kenyataan bahwa lapangan kerja pertanian saat ini di negara-negara berkembang jauh lebih tinggi ketimbang output pertanian mencerminkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dibandingkan dengan bidang manufaktur dan perdagangan. Food and Agriculture Organization atau FAO PBB berulang kali telah memperingatkan akan adanya bencana kekurangan pangan yang gawat. Hingga 2007, usulan untuk mencanangkan revolusi hijau, yaitu peningkatan produksi serealia yang dikaitkan dengan penelitian ilmiah yang menghasilkan varietas benih hibrida gandum, padi, dan jagung baru yang telah menghasilkan hasil panen yang tinggi di banyak negara berkembang. Seperti yang dirangkum oleh Nora Lustig, sebagian penyebab kenaikan tajam harga bahan pangan di 2007 hingga 2008 juga mencerminkan kekuatan-kekuatan dengan jangka yang lebih panjang yang mengarah pada harga pangan yang semakin tinggi di masa depan, termasuk pengalihan produksi pangan ke biofuel atau bahan bakar yang dihasilkan dari tumbuhan atau hewan, peningkatan permintaan pangan yang mencakup penggunaan lahan untuk produksi daging akibat pendapatan yang lebih tinggi di Cina dan wilayah lainnya, penurunan pertumbuhan produktivitas dari komoditas pertanian, harga energi yang lebih tinggi yang mempengaruhi biaya input pertanian, semakin sedikitnya lahan baru yang dapat digunakan untuk bertani, serta dampak negatif dari perubahan iklim pada produksi pangan negara berkembang. Lebih jauh lagi, tidak ada pasar global yang besar bagi bahan pangan sehubungan dengan permintaan totalnya. Kebanyakan negara berupaya keras untuk mencapai swasembada pangan. Sebagian besar alasannya adalah untuk keamanan nasional. Subpoin selanjutnya yaitu kegagalan pasar dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah. Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara berpendapatan rendah adalah terabaikannya sektor pertanian dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintahan negara-negara berkembang. Salah satu tantangan yang paling penting bagi pertanian dalam pembangunan adalah menetapkan peran pemerintah dengan baik. Meski secara umum pertanian dipandang sebagai aktivitas perekonomian yang memiliki persaingan sempurna, tidak berarti bahwa tidak akan terjadi kegagalan pasar dan tidak diperlukannya peran pemerintah di dalamnya. Banyak kegagalan pasar seperti hilangnya pasar dan hilangnya pasar modal sangat membatasi kemampuan para petani miskin untuk memiliki manfaat dari peluang globalisasi ketika pemerintah meliberalisasikan perdagangan. Peran kunci dari pemerintah adalah untuk menjamin bahwa pertumbuhan sektor pertanian juga dinikmati oleh kalangan petani miskin. Dengan melibatkan kalangan miskin, sumber daya manusia dan alam dari suatu negara berkembang akan lebih diberdayakan dan akan menghasilkan peningkatan pertumbuhan sekaligus penurunan kemiskinan. Poin selanjutnya yaitu 9.3 struktur sistem agraria di negara-negara berkembang. Subpoin yang pertama, 3 sistem pertanian. Ekonom pembangunan pertanian Alain Dejanuk dan koleganya dalam World Development Report 2008 dari Bank Dunia melihat bahwa di balik kemajuan sistem pertanian di negara maju, terdapat 3 situasi berbeda yang terjadi di negara-negara berkembang. Pertama, dalam negara-negara berkembang, pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Meskipun hal ini terjadi karena pertanian mencakup porsi yang besar dalam GDP. Kedua, sebagian besar penduduk desa di dunia tinggal di negara-negara yang sedang bertransformasi, di mana porsi kalangan miskin yang tinggal di pedesaan sangat tinggi, rata-rata hampir 80%.
tetapi sektor pertanian sekarang hanya berkontribusi kecil pada pertumbuhan GDP, yaitu rata-ratanya 7%. Ketiga, sebagai negara terurbanisasi, migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan, dan sektor pertanian bahkan berkontribusi lebih sedikit terhadap pertumbuhan output. Dalam banyak hal, pasti negara tersebut tidaklah stagnan. Sebagai contoh, Brazil telah berubah dari yang sedang bertransformasi menjadi yang sangat terurbanisasi berdasarkan klasifikasi Bank Dunia. Subpoin selanjutnya yaitu petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Sebelumnya, kita mesti mengetahui pengertian dari sistem agraria. Sistem agraria yaitu pola distribusi lahan, kepemilikan, dan manajemen, serta struktur sosial dan kelembagaan dari perekonomian pertanian. Sistem agraria di masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di negara-negara Amerika Latin, derita para petani berakar pada sistem latifundio-minifundio. Sedangkan di Asia, permasalahan utamanya adalah lahan garapan yang terpecah-pecah menjadi bagian kecil yang sempit dan sangat padat. Rata-rata luas lahan pertanian di Amerika Latin jauh lebih besar daripada di Asia. Di semua negara Asia yang disurvei, rata-rata luas lahan pertanian dalam kondisi operasional berada di bawah 4 hektar, dengan luas lahan di Indonesia hanya 1,1 hektar. Sebaliknya, rata-rata luas lahan pertanian dengan kondisi operasional di negara-negara Amerika Latin menurut survei berkisar dari 16,9 hingga 214,1 hektar. Namun jumlah pertanian, lahan yang digarap, dan ketidakseimbangan distribusi lahan tidaklah sepenuhnya kaku, tapi bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Subpoin berikutnya adalah pola agraria di Amerika Latin, kemajuan dan tantangan kemiskinan yang masih ada. Struktur agraria yang berlaku di kawasan Amerika Latin sejak masa kolonial adalah pola pertanian dualisme yang dikenal dengan pola latifundio-minifundio. Pada dasarnya, latifundio adalah kepemilikan tanah yang sangat luas. Latifundio biasanya didefinisikan sebagai pertanian besar yang bisa mempekerjakan lebih dari 12 orang pekerja dan beberapa bahkan sampai ribuan orang. Sebaliknya, minifundio adalah unit usaha pertanian terkecil. Minifundio didefinisikan sebagai pertanian yang sangat kecil yang hanya dapat memberikan pekerjaan bagi satu keluarga atau 2 orang pekerja dengan pola pendapatan pasar dan tingkat teknologi serta jumlah modal tertentu yang berbeda menurut masing-masing negara atau wilayah. Meskipun demikian, latifundio dan minifundio di Amerika Latin tidak mencakup seluruh lahan pertanian yang ada. Sejumlah produksi pertanian juga berasal dari sebagai unit pertanian keluarga dan unit pertanian skala menengah. Unit-unit pertanian keluarga ini dapat menampung 2 hingga 4 orang pekerja. Unit-unit usaha pertanian tersebut menggunakan keseimbangan antara tenaga kerja dan tanah yang lebih efisien, serta dari studi yang dilakukan terlihat bahwa unit-unit itu memiliki produktivitas faktor total yang lebih tinggi dibandingkan latifundio atau minifundio, sebagaimana yang dinyatakan oleh hukum tambahan hasil yang semakin berkurang atau law of diminishing return. Subpoin selanjutnya yaitu mentransformasi ekonomi
permasalahan fragmentasi dan pembagian lahan pertanian di Asia. Jika masalah pokok di bidang pertanian di Amerika Latin adalah terlalu banyaknya lahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil pemilik, maka masalah pokok di Asia adalah banyaknya orang yang bekerja pada lahan yang sangat sempit. Gunnar Myrdal mengidentifikasikan 3 elemen atau kekuatan utama yang saling berkaitan yang membentuk pola kepemilikan lahan tradisional yang telah mengakibatkan kondisi lahan saat ini yang terfragmentasi. Pertama, adanya intervensi oleh peraturan dari bangsa Eropa. Kedua, pengenalan transaksi yang serba menggunakan uang atau monetisasi secara besar-besaran, serta meningkatnya kekuatan para rentenir. Dan yang ketiga, laju pertumbuhan penduduk Asia yang sangat cepat. Struktur pertanian tradisional di Asia sebelum masa penjajahan bangsa Eropa sebenarnya sudah tertata dengan baik, sesuai dengan karakter masyarakat pedesaan tradisional itu sendiri. Redistribusi lahan di antara penduduk desa dilakukan bila jumlah penduduk meningkat atau jika ada bencana alam seperti kekeringan, banjir, bahaya kelaparan, peperangan, atau wabah penyakit. Di dalam masyarakat ini, masing-masing keluarga mempunyai hak-hak dasar untuk mengolah lahan bagi pemenuhan kepentingan atau segenap kebutuhannya. Namun karena suatu hal, mereka juga dapat terusir dari lahan tersebut, dan itu hanya terjadi jika telah diputuskan oleh seluruh masyarakat atau warga desa. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Inggris, Prancis, dan Belanda, membawa perubahan besar pada struktur agrarian tradisional. Seperti dinyatakan oleh Myrdal, salah satu konsekuensi sosial yang terpenting dari pelaksanaan sistem ini adalah runtuhnya kesatuan dan harmoni khas kehidupan daerah pedesaan yang berlandaskan pada struktur hak-hak dan kewajiban yang sederhana, namun mampu mengikat seluruh penduduk. Tuan tanah diberi hak yang tidak terbatas untuk menerapkan pengaturan pada lahannya serta menaikkan upeti dari tingkatan umumnya, berapapun yang diinginkannya. Biasanya ia dibebaskan dari kewajiban untuk menjaga keamanan dan pelayanan-pelayanan umum lainnya, karena fungsi tersebut sudah diambil alih oleh pemerintah. Dengan demikian, statusnya beralih dari penerima upeti yang bertanggung jawab kepada masyarakat yang menghidupinya menjadi pemilik mutlak yang tidak diberi kewajiban lain terhadap para petani, penggarap, dan publik, selain membayar pajak lahannya kepada pemerintah. Timbulnya hak kepemilikan individu atas lahan memungkinkan semakin merajalelanya kekuatan agen perubahan yang patut dipertanyakan dalam struktur sosioekonomi di daerah pedesaan Asia, yaitu para rentenir. Setelah hak-hak kepemilikan diterapkan, lahan menjadi aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan oleh para petani untuk meminjam uang, dan apabila mereka tidak dapat membayarnya kembali, maka lahan itu akan langsung disita dan hak kepemilikannya beralih ke tangan para rentenir tersebut. Dalam waktu yang sama, orientasi para rentenir di pertanian Asia sedang berubah dari subsisten menjadi komersial. Dalam transisi dari produksi pertanian subsisten menjadi komersial ini, peranan para rentenir berubah secara drastis. Dalam perekonomian subsisten, peranan mereka terbatas sebagai pemberi pinjaman kepada para petani untuk menutupi kegagalan panen atau kebutuhan biaya upacara seperti pernikahan keluarga atau kematian. Biasanya pinjaman tersebut dibayar kembali dengan barang, misalnya bahan pangan, tapi pada tingkat bunga yang sangat tinggi. Subpoin selanjutnya yaitu pertanian subsisten dan perluasan perladangan di Afrika.
Pertanian subsisten. Pertanian subsisten merupakan pertanian di mana produksi tanaman, pemeliharaan hewan, dan kegiatan lainnya dilakukan untuk konsumsi pribadi. Terdapat karakteristik pertanian subsisten di negara Afrika, yaitu sebagian lahan subur potensial untuk bercocok tanam, hanya sebagian kecil saja yang dapat ditanami dan disiangi oleh keluarga petani jika menggunakan peralatan tradisional. Dengan masih terbatasnya jumlah lahan yang dapat ditanami oleh para keluarga petani akibat keterbatasan teknologi produksi tradisional, maka lahan yang sempit ini cenderung digarap secara intensif. Akibatnya lahan pertanian mengalami penurunan hasil yang cepat dengan tambahan input tenaga kerja. Dalam keadaan seperti ini, maka sistem perladangan berpindah merupakan metode yang paling ekonomis diterapkan pada sebidang tanah yang luas dengan pasokan tenaga kerja yang terbatas. Tenaga kerja yang sangat langka selama masa tersibuk pada musim tanam, yaitu masa penyiangan dan penanaman. Sedangkan pada waktu-waktu lainnya, sebagian besar tenaga kerja justru dalam kondisi setengah menganggur, karena masa tanam sangat ditentukan oleh curah hujan, dan karena sebagian besar wilayah Afrika hanya mengalami satu musim hujan yang cukup panjang. Maka selama minggu-minggu pertama musim hujan, permintaan tenaga kerja melonjak, jauh melebihi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Poin yang selanjutnya adalah 9.4 Peran penting perempuan. Esther Boserup melakukan serangkaian penelitian perempuan dan pembangunan. Esther melakukan serangkaian penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam pertanian dan menyimpulkan bahwa dalam hampir semua kasus yang tercatat, pekerjaan di bidang pertanian sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan melakukan sekitar 70% tugas pertanian, dan dalam satu kasus bahkan dikerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan kasar dengan menggunakan peralatan yang serba sederhana atau bahkan primitif dan memerlukan banyak waktu. Berbagai hasil studi mengenai alokasi waktu perempuan dalam mengerjakan berbagai tugas tersebut akhirnya mengukuhkan pengakuan mengenai betapa besar dan pentingnya kontribusi perempuan bagi perekonomian pedesaan. Jelas bahwa karena perempuan menghasilkan porsi output pertanian yang besar dan memasok tenaga kerja yang besar pula, porsi yang sebenarnya terus bertambah. Reformasi pertanian yang berhasil akan mensyaratkan peningkatan produktivitas pertanian dan memastikan kebijakan terkait gender menjadi inti dari strategi pembangunan pedesaan. Barangkali peranan kaum perempuan yang paling penting adalah menjaga keamanan pangan bagi rumah tangga. Hal ini dicapai melalui penyediaan pendapatan tambahan bagi rumah tangga, diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga, dan pemeliharaan hewan ternak untuk menambah aset rumah tangga. Karena partisipasi aktif perempuan sangat penting bagi kemakmuran masyarakat pertanian, maka rancangan kebijakan harus memastikan bahwa perempuan bisa mendapatkan manfaat yang setara dari upaya-upaya pembangunan. Poin berikutnya yaitu 9.5 Mikroekonomi dari perilaku petani dan pembangunan pertanian. Transisi dari petani subsisten menuju pertanian komersial terspesialisasi. Terdapat 3 tahap pokok dalam evolusi pola produksi pertanian. Tahap pertama dan yang paling primitif adalah usaha tani yang sebagian besar bersifat subsisten murni dan berproduktivitas rendah, yang masih banyak terlihat di Afrika. Tahap kedua adalah yang disebut sebagai
pola pertanian keluarga campuran atau terdiversifikasi, di mana sebagian kecil hasilnya digunakan untuk konsumsi pribadi dan sebagian besar lainnya untuk dijual ke sektor komersial, seperti yang ada di Asia. Tahap ketiga adalah usaha pertanian modern yang secara khusus berkecimpung dalam pertanian terspesialisasi yang ditujukan bagi pasar komersial seperti yang ada di negara-negara maju dan seringkali ditemukan di negara-negara berkembang dengan proporsi penduduk perkotaan yang tinggi. Subpoin selanjutnya yaitu pertanian subsisten, penghindaran resiko, ketidakpastian, dan upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam pola pertanian subsisten klasik, sebagian besar output diproduksi untuk konsumsi keluarga. Tingkat output dan produktivitasnya rendah karena hanya menggunakan metode produksi serta peralatan tradisional yang serba sederhana. Oleh sebab itu, usaha pertanian subsisten mempunyai resiko yang sangat tinggi dan penuh ketidakpastian. Dalam keadaan demikian, motivasi pokok dalam kehidupan para petani bukan memaksimalkan pendapatan, melainkan mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya. Sejalan dengan itu, ketika resiko dan ketidakpastian tinggi, petani kecil akan sangat enggan beralih dari teknologi dan pola tanam tradisional yang telah mereka ketahui dan pahami selama ini ke teknologi dan pola baru yang menjanjikan hasil yang lebih besar, tetapi juga memiliki resiko gagal panen yang lebih besar. Penelitian mendalam mengapa para petani kecil seringkali enggan menanggapi peluang ekonomi yang nampak jelas sebagian besar manfaatnya, yaitu 1. Pihak tuan tanahlah yang akan memperoleh keuntungan. 2. Para rentenirlah yang akan memperoleh sebagian besar manfaat. Yang 3. Harga yang dijamin oleh pemerintah tidak pernah dibayarkan, serta input-input komplementer seperti pupuk, pestisida, saluran irigasi, kredit lunak, dan sebagainya tidak pernah terrealisasi atau penggunaannya ternyata lebih problematis daripada yang diperkirakan pihak luar. Subpoin berikutnya, perekonomian pertanian bagi hasil dan pasar-pasar faktor produksi yang saling berkaitan. Ridwan Ali Saban menemukan adanya para petani yang menggarap sebagian lahannya sendiri dan menyewakan sisa lahannya dengan sistem bagi hasil. Dengan membandingkan perilaku petani yang sama dengan pengaturan kontrak yang berbeda, Ali Saban mengendalikan faktor-faktor spesifik petani individual yang tidak mudah diamati. Ali Saban menemukan bahwa para petani menggunakan input yang lebih sedikit dan menghasilkan output yang lebih sedikit pada tanahnya yang disewakan secara bagi hasil daripada input yang dicurahkan untuk tanah garapannya sendiri. Dan semua hal lain diasumsikan tetap. Hasil ini merupakan bukti kuat bahwa sistem bagi hasil kurang efisien dibandingkan dengan menggarap tanah milik sendiri, seperti yang diprediksikan oleh Marshall. Adapun pengertian dari pasar-pasar faktor produksi yang saling berkaitan adalah yang memiliki fungsi penawaran yang saling bergantung dan seringkali karena input yang berbeda diberikan oleh pemasok yang sama yang menerapkan praktik monopolistik atau oligopolistik atas sumber daya. Subpoin berikutnya yaitu transisi menuju pertanian campuran dan terdiversifikasi. Pola pertanian terdiversifikasi atau pertanian campuran merupakan tahap perantara yang harus dilalui dalam proses transisi dari pola produksi subsisten menjadi produksi yang terspesialisasi. Pada tahap ini, tanaman pangan pokok tidak mendominasi output pertanian, dan jenis-jenis tanaman komersial baru seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan jenis-jenis tanaman
komersial baru lainnya sudah ditanam dan disertai pula dengan peternakan sederhana. Kegiatan-kegiatan baru ini dapat mengisi kekosongan dalam waktu kerja petani pada masa-masa ketika pengangguran terselubung terjadi. Keberhasilan atau kegagalan dari usaha-usaha transformasi pertanian tradisional ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan para petani dalam meningkatkan produktivitasnya saja, tetapi yang lebih penting lagi, semua itu bergantung pada kondisi-kondisi sosial, komersial, dan kelembagaan tempat petani berada. Subpoin selanjutnya yaitu dari divergensi ke spesialisasi, pertanian komersial modern. Dalam pola pertanian terspesialisasi, pengadaan bahan pangan untuk keperluan keluarga dan sejumlah surplus yang dapat dijual tidak lagi menjadi tujuan pokok. Ciri umum dari semua pertanian terspesialisasi antara lain penekanannya pada budidaya satu jenis tanaman tertentu, padat modal, dan teknik produksi yang menghemat tenaga kerja, serta mengendalikan skala ekonomi untuk mengurangi biaya unit dan memaksimalkan laba. Poin selanjutnya yaitu 9.6, kebutuhan inti dari suatu strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. Subpoin yang pertama, perbaikan pertanian berskala kecil. Teknologi dan inovasi bagi sebagian besar negara berkembang dalam praktik pertanian merupakan prasyarat perbaikan berkelanjutan pada tingkat output dan produktivitas. Namun di daerah-daerah pedesaan di sebagian besar negara berkembang, di mana luas lahan relatif sempit, modal langka, dan tenaga kerja yang melimpah, pengenalan teknik mekanisasi yang canggih seringkali tidak sesuai dengan lingkungan fisik yang ada dan berdampak pada bertambahnya pengangguran desa tanpa serta-merta mengurangi biaya per unit dari produksi pangan. Subpoin selanjutnya yaitu kebijakan kelembagaan dan harga menyediakan insentif ekonomi yang diperlukan. Banyak pemerintah di negara berkembang dalam rangka mengejar pembangunan industri dan perkotaan secara cepat, menjaga harga pangan agar tetap rendah dalam rangka menyediakan bahan pangan murah bagi sektor perkotaan modern. Petani dibayar dengan harga di bawah harga kompetitif dunia atau harga pasar bebas internal. Oleh sebab itu, rasio harga antara bahan pangan dan barang manufaktur tidak memihak petani dan malah memihak sektor manufaktur perkotaan. Oleh karena itu, banyak ekonom pembangunan menegaskan bahwa jika pemerintah ingin meningkatkan produksi pertaniannya yang memberikan dampak lebih besar pada pengentasan kemiskinan melalui teknologi revolusi hijau, mereka bukan hanya harus melakukan penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan pasar kredit saja, tetapi juga membuat kemajuan yang kontinu dalam menyediakan insentif bagi petani kecil dan mencegah melalui penerapan kebijakan harga yang benar-benar mencerminkan kondisi pasar internal. Subpoin berikutnya adalah beradaptasi terhadap peluang baru dan hambatan baru. Seperti yang disimpulkan dalam World Development Report tahun 2008, petani kecil dapat memiliki daya tawar yang lebih baik sebagai kelompok alih-alih sebagai individu. Dengan demikian, prioritas utama adalah memfasilitasi tindakan kolektif melalui organisasi produsen untuk meraih skala dalam pemasaran dan daya tawar demi harga yang lebih baik. Jika tidak ada, resiko besar bahwa kemajuan ini hanya akan dinikmati oleh para petani besar. Salah satu hambatan terbesar yang ada di depan adalah potensi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim, yang diperkirakan akan sangat berdampak negatif pada wilayah Afrika, Sub-Sahara, dan Asia Selatan. Meskipun sebagian besar dari masalah pemanasan global
yang disebabkan oleh negara-negara maju, sampai dengan fakta bahwa peningkatan wilayah lahan budidaya di negara-negara berkembang dilakukan dengan cara membabat wilayah hutan yang tersisa, yang membuat masalah perubahan iklim akan menjadi memburuk. Subpoin selanjutnya yaitu syarat-syarat pembangunan pedesaan. Terdapat 3 kesimpulan terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam merealisasikan strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang berorientasi manusia. Pertama yaitu reformasi pertanahan. Reformasi pertanahan yaitu upaya cermat untuk menata ulang dan mengubah sistem agraria dengan tujuan mendorong distribusi pendapatan pertanian yang lebih merata dan memfasilitasi pembangunan pedesaan. Kesimpulan yang pertama dari reformasi pertanahan yaitu struktur usaha tani dan pola penggarapan lahan harus disesuaikan dengan sasaran ganda, yaitu peningkatan produksi pangan dan mendorong distribusi manfaat, kemajuan pertanian yang lebih luas, sehingga mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Kesimpulan kedua yaitu kebijakan-kebijakan pendukung. Manfaat penuh dari pembangunan pertanian berskala kecil tidak bisa diwujudkan tanpa adanya sistem pendukung dari pemerintah yang memberikan insentif, peluang ekonomi dan akses kredit, serta input yang diperlukan untuk memungkinkan petani pembudidaya kecil memperluas output dan produktivitas mereka. Yang ketiga yaitu tujuan-tujuan pembangunan yang terintegrasi. Kesimpulannya, pembangunan desa meskipun sangat bergantung pada kemajuan pertanian petani kecil, menyiratkan hal yang lain, meliputi A. Upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan real pedesaan, baik di sektor pertanian maupun non-pertanian, melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi di pedesaan, dan peluang non-pertanian lainnya, serta penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan gizi penduduk, dan penyediaan berbagai layanan sosial dan kesejahteraan terkait. B. Berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan di pedesaan, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan dan kesempatan ekonomi di antara pedesaan dengan perkotaan. C. Perhatian khusus pada kebutuhan pelestarian lingkungan, yaitu membatasi perluasan lahan pertanian ke area hutan dan daerah rentan lainnya, mendorong konservasi, dan mencegah penyalahgunaan bahan kimia dan input lainnya. D. Pengembangan kapasitas sektor pedesaan guna menopang dan memperlancar langkah-langkah perbaikan tersebut dari waktu ke waktu. Baiklah, telah selesai presentasi dari saya, yaitu bab 9. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.